ini 90 derajat ya. Jadi 70 derajatnya kurang lebih kurangnya sedikit ya. Lalu kalau pronasi kan begini. Kalau posisi anatomi pronasi begini, kita sedikit supinasi ya. Nah, reaksinya adalah ke arah distal ya, ke arah ujung ya. Humero ulnar ya. Humero ulnar kan yang dekat kelingking apa ibu jari dek? Dekat kelingking ya. Jadi tinggal ditarik. Kalau susah rasanya menarik humero ulnarnya saja, boleh ditarik lengan bawahnya secara keseluruhan ya. Jadi tinggal ditarik ke arah distal ya. Oke, berapa derajat yang humero ulnar? 70 derajat fleksi dan sedikit supinasi ya. Nah, kurang lebih posisinya mendekati begini ya. Jadi humero ulnar kan di sini ya. Jadi jempol kalian ada di belakang dari tulang ulnanya ya. Untuk memastikan bahwa yang bergerak adalah ulnanya. Dan tarikan adalah ke arah distal ya. Ke arah distal dari lengan atas. Jadi nariknya adalah ke bawah ya. Oke. Lebih ke bongkol atau lebih ke proksimal lebih bagus ya. Seperti biasa, di sini ada yang mengganjar, kalau tidak ada yang mengganjar boleh sendiri ya. Nah, di awal kita traksi dulu, traksi saja ya. Untuk memastikan atau mengevaluasi nyeri dan joint flowing movement dan tingkat mobilitas ya. Nah, pada saat rasanya memungkinkan untuk dilakukan tindakan, maka traksi ini juga bisa untuk menambah ROM fleksi dan juga ROM ekstensi ya. Caranya pada saat sudah gerakan traksi darah distal, kita berikan dia osilasi ya. Kalau mau nambah fleksi, bawa dia ke arah fleksi ya. Nambah fleksi lagi. Nah, kalau mau nambah ekstensi, misalnya terbatas di ekstensi ya, di posisi MLVP tadi, bawa ekstensi. Ya, seperti itu ya. Jadi pada saat posisi MLVP 70 derajat ini, kita tarik ke arah distal, lalu diberikan osilasi, lalu tambah fleksi, osilasi, tambah fleksi, osilasi, tambah fleksi, osilasi lagi ya. Lalu nambah ekstensi juga sama ya. Jadi pada saat posisi MLPP ditarik, kemudian ditambah ekstensi, 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 sampai posisi yang full bisa dijangkau. Nah, kemudian ini ada radial glide dan ulnar glide ya. Nah, ini kan tulang ulna nih yang di kelingking ya. Kalau radial dan ulnar glide ini bisa menambah fleksi dan juga ekstensi ya. Nah, tulang ulna ini akan kita dorong ke arah jempol. Artinya dia akan glide ke arah radial ya. Radial glide. Jadi tulang ulna belum deh. Ya, dorong si ulna ke arah radial. 1, 2, tahan dikit ya. Nah, kalau nambah fleksi dan ekstensi, tinggal ditekuk banyak 70 derajat. Ini 90 derajat, 70 derajat. Ya, dorong si ulna ke arah radial ya.
Nah, nanya nih. Anggap aku ya. Nah, saya harus dengan gitu. Teorinya begini ya, tapi saya seringan pakai siku aja biar ngenen ya. Tapi gini aja lah biar nggak menyalahi aturan. Nah, pada saat dorong ke radial, kita tambah fleksi, dorong lagi, fleksi, dorong lagi, fleksi, dorong lagi, fleksi, dorong lagi. Oke, kalau nama ekstensi, dorong ke arah radial, tambah ekstensi, dorong, tambah ekstensi, dorong, ekstensi, dorong ya. Jadi glide-nya bukan osilasi, guys. Hanya dorong saja. Cuman memang harusnya tidak secepat itu transisinya. Jadi dorong ya, ekstensi, dorong lagi, ekstensi, dorong, ekstensi, dorong, ekstensi, dorong ya. Radial glide ya. Kalau yang ulnar glide gimana Pak? Kebus guys, susah aja. Oke, man. Nah, kalau yang tadi kan humero-ulnar joint di glide ke arah radial. Nah, sekarang masih sama ya, kita mainnya di humero-ulnar karena ini kan secara anatomis elbow-nya itu hanya humero-ulnar. Yang berikutnya adalah humero-ulnar di glide ke arah radial. Ke arah ulnar ya. Ulnar glide ya. Si ulna di glide ke arah dirinya sendiri ya. Jadi ganjal kan lengan bawahnya ya. Lalu yang didorong adalah si humerus bagian distal ya. Tadi kan kebalikannya yang didorong adalah tulang ulnanya. Sekarang yang didorong adalah tulang humerusnya. Tapi yang diganjal adalah di bagian lengan bawah ya. Oke, posisi sakit bro. Lumayan. Nah, simulasi ini ya. Oke. Ini adalah humero-ulnar joint di glide ke arah ulna. Yang didorong adalah si lengan atas ya. Dorong ke arah bawah, lalu extend nambah. Karena kalau ini kita dorong ke bawah, harapannya ini adalah terdorong ke arah atas ya. Logikanya begitu ya. Dorong lagi. Ini harusnya pakai yang soft ya. Oke. Lalu nambah fleksi, tekan, tekan, tekan ya. Jadi seperti itu ya. Bisa yang didorong adalah si ulna, bisa yang didorong adalah si humerus ya. Tujuannya sama nih. Untuk radial, untuk ulnar glide nambah fleksi dan nambah ekstensi. Nggak ada yang bawa remote AC kan nih? Ada tapi nggak biar. Kanan depan. Yang tadi kan shoulder ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, exo, endo, rotasi. Nah kalau yang di elbow ada fleksi, ada ekstensi. Kalau yang forearm dia ada pronasi, ada supinasi. Ya. Nah untuk persendian dia ada distal radioulnar, radioulnar syndesmosis, proximal radioulnar dan secara fungsi ada humero radial joint ya. Ada distal radioulnar, di ujung ada proximal radioulnar ya. Untuk pronasi dan juga supinasi. Oke, next. Nah, kita yang perlu dilihat di sini adalah nexus. Balik. Nexus, sorry. Nah, inilah ya. Jadi posisi apa yang kita bisa pertimbangkan untuk memberikan tindakan ya. Jadi semua persendian di lengan bawah. Nah ini karena terlalu banyak ya, jadi nggak bisa secara simultan diposisikan resting ya. Jadi ada yang kita perhatikan adalah distal dan proximal radioulnar joint ya. Kalau si distal radioulnar ya, supinasi sama seperti tadi ya, mendekati 10 derajat.
Kalau yang proximal radio ulnar joint supinasinya 35 dan alboplexinya 70 derajat ya. Kemudian kalau yang miroradial full supinasi, elbow full ekstensi ya. Kita akan bermain di distal dan proximal radio ulnar. Next. Lanjut. Oke, ada beberapa teknik ya. Ada distal radio ulnar, ada proximal radio ulnar ya. Nah ini ada apa namanya? Ada dua garis besar ya. Ada anterior glide sama posterior glide. Kalau yang di distal radio ulnar dia ada 4 kombinasi. Kalau yang di proximal ada 2 kombinasi ya. Anterior glide, posterior glide. Oke, kita mulai distal radio ulnar. Nah, ini cukup unik ya di lengan bawah ini ya. Jadi dia berlaku hukum ya. Kalau yang di distal radio ulnar dia hukumnya berlaku yang di proximal dulu ya. Kalau yang di proximal radio ulnar hukumnya dia berlaku berlawanan. Pada saat kita dorong ke depan, dia rollnya ke arah supinasi ya. Tapi pada bagian distalnya, kalau kita dorong dia ke arah depan, dia untuk pronasi ya. Jadi ini cukup unik ya. Kalau yang di distal kalau yang di proximal dia berlawanan, kalau yang di distal dia searah ya. Beberapa saya lihat sudah bergumam, artinya memang ada beberapa yang paham sekali ya. Jadi saya apresiasi, ini luar biasa. Tapi beberapa masih menggabah-gabahkan singkengken ya, karena memang ilmu nujum ya. Oke, jadi pronasi dan supinasi. Hasil yang bingung pronasi supinasi tangan ya, pronasi ke depan, supinasi ke belakang. Jadi yang distal dia searah, yang proksimal dia berlawanan ya. Itu kaitannya dengan hukum konkav ataupun konveks ya. Konveks terhadap konkav, konkav terhadap konveks ya. Oke, kita mulai ya. Jadi simple saja ini karena terlalu cukup banyak pembagiannya. Nah jadi masih ingat nggak MLPP-nya tadi posisi berapa? Kalau yang distal radio ulnar dan proximal radio ulnar, supinasinya 10 derajat ya. Tapi jujur Li agak susah ya mencari. Kalau saya karena begini deh, karena begini. Kalau di manual itu kita tidak melulu mencari posisi resting, tapi lebih ke posisi aktual. Kan kita kan mau nambah nih nama ROM nih, jadi posisi ini ya tidak akan bisa dapat 70 derajat atau 10 derajat terus ya, seperti itu ya. Jadi kita posisikan saja di humero ulnar resting position ya, kita ambil dia posisi elbow flexing ya. Nah dari sini kenapa nggak lurus Pak? Kan gitu ya, ini kan bicara radio ulnar ya. Distal radio ulnar itu tidak ada hubungannya dengan si elbow ya, karena secara anatomikal dan fungsional dia lebih ke lengan bawah ya. Jadi kita fleksikan saja dia ya. Nah, ini radial, radius, ini ulnus, ulna ya, radius dan ulna. Jadi ulna ya, gapagin ya limbetena, gapagin ya. Oh ini ulna nih ya. Kalau yang radial, oh ini limbeten ya. Nah,
Ini pulang ya. Oke, yang di proximal anterior glide untuk supinasi ya. Anterior. Oke, hidup juga. Oke. Kalau saya dorong head of radiusnya ke sini, ini namanya ke depan ya. Dorong karena posisi anatomis kan begini ya. Jadi pada saat saya dorong dia ke arah sini, saya nggak bilang ke bawah ya, nanti salah lagi. Saya tekan dia ya, head of radiusnya ke sini. Jadi itu namanya dorong ke arah depan ya. Jadi dia berlawanan ya. Kalau yang sarang kan dorong depan dia pronasi kan gitu ya. Tapi ini berlawanan, dorong depan dia supinasi. Dorong depan dia supinasi. Dorong depan dia supinasi. Sorry. Lupa sih makna. Oke, paham ya? Jadi biar nggak sakit kita pura-pura aja ya. Dorong head of radiusnya ke arah depan, rollnya ke arah supinasi. Dorong depan supinasi, dorong depan supinasi. Nah, kalau dia dorong ke belakang, rollnya ke arah pronasi ya. Ini ke belakang namanya ya. Posisi anatomis ya. Lamun tekan link dini namanya ke belakang. Lamun tekan link dini mai namanya ke depan ya, depan link depan belakang. Nah, pada saat tekan ke belakang dia adalah misal pronasi ya. Tekan ke belakang pronasi. Tekan ke belakang. Boleh ditekannya dulu ya. Goglag ya, lalu pronasi ya. Pronasi. Oke ya, jadi dorong ke depan untuk supinasi, dorong ke belakang untuk pronasi ya. Jadi nggak dulu langsung roll glide ya, bisa di glide aja dulu ya, lalu di roll ya. Kalau saya biasanya biar tidak kayak robot ya, kita glide dulu ya, tangannya di glide dulu ke arah belakang, terus itu coba dah pronasi. Bisa nggak Pak? Oh nambah dikit Pak, gitu. Kalau nggak dorong lagi ya, dorong lagi ke arah belakang. Oh nambah. Ini hasilnya instan deh, bisa dibuktikan kalau punya pasien ya. Manual terapi itu hasilnya instan. Tapi kalau nggak rutin dilakukan nanti lengket lagi, balik lagi dia. Paling enak kalau frozen shoulder ya, tambah lagi. Oke, banyak kasus yang melibatkan kekakuan pronasi supinasi ya. Biasanya pada contohnya ada RCC atau pasien mobilisasi fraktur dan lain-lain. Kalau fraktur harus lebih hati-hati ya. Harus menunggu maturasi jaringan kurang lebih 3 atau 6 bulan itu ya, baru kita boleh mobilisasi sendi. Kalau enggak jangan ya. Oke, yang ke depan juga sama deh ya. Dorong dulu ke depan. Dorong. Jadi nggak bisa apa namanya? Dorong, baru kita coba pronasi, supinasinya, dorong lagi ke arah depannya, supinasinya. Jadi tidak mesti, misalnya ya, tidak mesti roll, glide, glide, roll, glide, roll. Dan mesti begitu ya. Jadi boleh didorong dulu ya, dorong dulu, di glide nya, glide dulu, habis itu roll dia. Oh nama Pak. Nah, kurang misalnya di glide lagi. Ini namanya glide apa nih? Betul. Pada boleh shoulder, boleh head of humerus ya, kepala humerusnya. Oke. Posterior glide adalah pada humero radial joint. Dia posisi MLPP-nya fleksi. Ada fleksi. Apa MLPP-nya? Full extensi. Sama benar ya? Sama supinasi.
Humero radial joint. Benar ya? Full supinasi sama full ekstensi ya. Oke, full ekstensi sama full supinasi. Kalau humero ulnar 70 derajat fleksi sama sedikit supinasi ya. Lalu humero radial full ekstensi sama full supinasi. Kita buktikan ya. Jadi ini mainnya di radial. Kalau tadi kan ulnar, humero ulnar ya. Kalau yang lengan bawah mainnya di radial. Mau dia distal radio ulnar, mau proximal radio ulnar. Oke, dia full ekstensi dengan gerakan full supinasi ya. Kalau dia posterior glide itu nambah ekstensi, dia anterior glide nambah fleksi. Caranya ya, biar nggak pusing. Aduh naiknya ada madan fleksi ekstensi nambah. Kalau saya biasanya melakukan manuver itu kedua arah sekaligus ya. Jadi misalnya kan sering lihat konten-konten begini ya, gini ya. Sering lihat ya. Ini sebenarnya glide depan, glide belakang ya. Secara ilmiah ini sangat benar ya. Jadi kita tidak harus terpetok. Oh ya udah, glide anterior aja, glide depan aja. Nggak mesti ya. Jadi bisa depan, bisa belakang ya. Ini lebih mobile biasanya. Karena sifatnya dia kan kekakuan segala arah. Kadang-kadang kalau mulai kapsuler ya. Oke kita lihat. Ini kan si radial. Oke, kalau dia posterior glide kan ke bawah ya. Kalau dia anterior glide dia ke arah depan ya. Jadi pada saat kita mainkan dua ya, jadi ke bawah dan ke atas ya. Glide bawah, glide atas. Glide bawah, glide atas. Bawah, atas, atas. Bawah, atas, bawah 5 kali. Atas 5 kali ya. Setelah itu baru kita roll ke arah fleksi dan ekstensi. Sepakat ya? Ini hanya penggunaan seni teknik yang dimodifikasi. Kalau kalian maunya misalnya glide dulu langsung di roll boleh ya. Kalau di glide dua arah dulu baru di roll juga bisa. Jadi cari radiusnya ya. Glide ke bawah, glide ke anterior, glide ke posterior, anterior, posterior, anterior ya, baru di roll ke arah fleksi dan ekstensi. Nah jadi untuk lengan bawah kita bisa dapatkan beberapa teknik ya, terutama untuk distal dan proximal radioulnar serta humero radial dengan fungsi untuk pronasi, supinasi dan fleksi ekstensi. Jadi kalau bicara masalah fleksi ekstensi kita bisa memberikan penanganan di humero radial joint dan humero ulnar joint ya. Yang ini enggak ya, yang radio ulnar joint enggak masih umum ya. Oke lanjut ke naik deh ke sini ke apa namanya. Nanti coba kita recap di akhir ya.